Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Terima kasih kepada LDNU pengurus pusat yang telah menyelenggarakan Haul Gusdur di tahun ke-10 sejak berpulangnya almarhumullah. Kira-kira 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 malam 25 Desember tahun 2009, sore hari saya ingat sekali saya menelpon almarhumullah. Waktu itu beliau baru saja dari kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri, sahabat karib beliau, dan waktu itu tugas saya adalah membujuk beliau untuk kembali ke Jakarta karena beliau kondisinya memang secara kesehatan waktu itu tidak terlalu baik dan sudah sangat capek. Saya ditelepon oleh ibu mengatakan, dibujuk wahailah kundur se ini bapak ngersakno langsung ke Tebu Ireng. Jadi saya menelpon beliau, saya matur, Pak, bapak kundur rumiyin nggih, bapak pulang dulu ke Jakarta ya, besok cuci darah dulu, nanti kalau memang harus ke Tebu Ireng, ke Jombang setelah itu. Lalu beliau mengatakan, enggak nak, bapak sudah dipanggil Mbah Hashim, bapak harus ke Jombang malam ini. Dan akhirnya beliau sore itu bertolak ke Jombang. Sampai Jombang beliau terjatuh karena lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit di RSUD Jombang. Belum sempat ke Makbaro Tebu Ireng, belum sempat. Kami mengupayakan agar beliau mendapatkan waktu untuk beristirahat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Lalu saya menelpon dokternya, meminta dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menyusul ke Jombang, sambil membujuk beliau untuk kerso untuk mau pergi ke Surabaya dan masuk rumah sakit. Dan saya menelpon lagi, saya matur, bapak ke Surabaya dulu nggih, istirahat rumiyin di rumah sakit. Lalu beliau mengatakan iya. Jadi kami segera menyiapkan ambulans. Beliau masuk ke dalam ambulans, kemudian dibawa. Dalam perjalanan di Mojokerto beliau bertanya, iki nang ndi? Mojokerto pak. Loh kok Mojokerto? Aku ini mau ke Tebu Ireng. Anu kan mau ke rumah sakit dulu ke Surabaya. Enggak, aku ini dipanggil Mbah Hashim, jadi aku harus sampai ke Tebu Ireng. Maka malam itu juga ambulansnya berbalik arah, kembali ke Makbaro, ke Tebu Ireng. Beliau berziarah, lalu beliau berpesan kepada salah satu sepupu beliau, menyampaikan bahwa, Dek, minggu ngarep aku rene, minggu depan saya kesini, tolong sampean tungakno yo, tolong Anda doakan. Dan seminggu kemudian kami mengantarkan beliau untuk dimakamkan di Tebu Ireng. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita dipanggil, usia kita dihentikan. Malam hari ini
kita berkumpul bukan untuk memuja-muji beliau, tapi karena kita ingin belajar, karena kita ingin mengambil keteladanan, karena kita ingin mencari inspirasi, terutama di dalam situasi kehidupan kebangsaan kita yang seperti ini sekarang, yang banyak kebencian, banyak permusuhan, banyak prasangka, banyak orang hanya mencari kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya. Banyak orang yang maunya menang dan mengalahkan yang lainnya. Banyak orang yang sibuk menumpuk harta, seakan-akan itu nanti bisa dibawanya. Malam hari ini kita tidak hanya belajar tentang Gus Dur, tapi melalui belajar tentang Gus Dur kita belajar dari para pendahulunya, dari para guru-gurunya. Karena beliau selalu menyampaikan di mana-mana, saya ini hanya muridnya Poro Yai, saya ini muridnya Mbah Hashim, saya ini muridnya Mbah Wahid, saya ini muridnya Mbah Bisri Sansuri, saya ini muridnya Mbah Wahab. Beliau selalu mengulang-ulang itu. Kita yang baru mencapai sedikit saja dalam kehidupan kita, kadang-kadang jumawanya, sombongnya sudah seakan-akan dunia berputar karena kita. Seberapa sering kita mengingat guru-guru kita? Seberapa sering kita merasakan betul, meresapi betul bahwa apa yang ada dalam diri kita sekarang itu karena ada orang-orang lain yang telah membuka jalan untuk kita, yang telah mengajarkan kepada kita. Malam hari ini kita belajar. Semoga kita dapat meneladani kesederhanaan Gus Dur, yang setengah tahun sebelum beliau wafat, beliau masih meminjam uang kepada saya karena tidak punya uang. Beliau mantan presiden, beliau 15 tahun menjadi ketua umum organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia. Beliau menulis, beliau bicara di mana-mana, tapi beliau tidak punya uang. Kenapa? Karena setiap kali kami bertanya, setiap kali saya bertanya, Pak, mbok saya dibelikan ini, mbok saya dibelikan itu, beliau selalu mengatakan, nggak punya uang nak. Tapi itu Bapak punya uang di laci. Itu uang titipan untuk rakyat, bukan uang kita. Beliau tidak pernah mempersoalkan pakaian apa yang tersedia untuk beliau. Bajunya lengan panjang batik, kalau kerahnya sudah rusak, dipotong lengannya, jadikan kerahnya. Kita baru punya jabatan sedikit saja, sudah sibuk mikir baju kita, pantas nggak ya untuk jabatan kita. Apakah kita bisa meneladani zuhud beliau dari gemerlap kekuasaan dan materi? Banyak orang ketika sudah memiliki jabatan lalu lupa bahwa jabatannya adalah amanah, wasilah untuk kemaslahatan umat. Semoga kita dapat meneladani kerendahan hati beliau dalam memandang sesama manusia yang setara di hadapan Allah Sang Pencipta. Kita semua ini hamba. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menghamba pada yang lainnya, dan kita juga tidak boleh memperhambakan orang lain. Mampukah kita dengan sungguh-sungguh
melihat orang lain sebagai makhluk yang setara dengan kita, walaupun dia berbeda, walaupun dia dari kelompok sosial yang lebih rendah, walaupun dia dari kelompok orang-orang yang membenci NU, membenci kita. Semoga kita juga dapat meneladani Al-Mahfurlah memiliki rasa humor untuk menertawakan diri sendiri. Gus Dur paling jago menertawakan diri sendiri. Beliau tidak pernah menggunakan humornya untuk merendahkan orang lain, tapi selalu menertawakan diri sendiri. Karena menurut beliau, menertawakan diri sendiri itu membantu mengingatkan diri kita untuk tetap rendah hati. Semoga kita juga dapat memiliki keteguhan hati untuk setia kepada tujuan mulia perjuangan kita, yaitu kemaslahatan umat. Semoga kita dapat memiliki kesabaran, belajar dari Mas Eko tadi, Mas Banser. Kita harus mendaki jalan terjal memperjuangkan keadilan bagi sesama bangsa Indonesia. Semoga kita diberi kesabaran. Semoga kita dapat meneladani kebesaran jiwa Al-Mahfurlah dalam menerima kekalahan dan kegagalan hidup. Sebab Gus Dur banyak sekali mengalami kegagalan, tapi itu tidak menyurutkan langkah beliau, tidak menjadikan kegagalan itu sebagai batu sandungan. Kegagalan apa yang lebih besar dari didongkel oleh konspirasi politik dari kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia? Dituduh korupsi walau tidak pernah terbukti sampai sekarang. Apakah setelah itu, setelah terbukti bahwa beliau tidak korupsi, beliau tidak mengambil dana dari Sultan Brunei, apakah beliau kemudian berkoar-koar meminta haknya, menuntut masyarakat? Tidak. Beliau mengakui bahwa ini semua adalah permainan politik, dan beliau sudah menetapkan bahwa ada cara lain untuk berjuang. Semoga kita bisa meneladani kebesaran jiwa beliau, tidak surut langkah pada saat kita berhadapan dengan batu sandungan. Dan semoga kita semua dapat terus bersikap istiqomah, melihat hidup kita hanya sebagai saluran berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi Gus Dur itu bukan jargon, bukan slogan, bukan pemanis bibir, tapi beliau meyakini betul bahwa tugas mewujudkan Islam rahmatan lil alamin tidak bisa ditawar. Semoga kita bisa meneladani semua itu. Kalau tidak semua, ya secuil saja. Kalau tidak keseluruhannya, ya 1 atau 2 saja. Semoga kita tidak mendewa-dewakan beliau, tapi melupakan teladan dari beliau. Gus Dur tidak suka dipuja-puji. Gus Dur tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Gus Dur hanya menjiwai perjuangannya. Dan semoga kita semua, hadirin hadirat semua yang ada di sini, mendapatkan kesempatan untuk belajar dari keteladanan beliau, dari para guru-guru kita nanti, Kiai Mustafa Akil dan Kiai Kafabi. Dan semoga itu menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita, untuk agama, untuk umat muslim di Indonesia. Tugas NU saat ini berat dan besar ketika wajah Islam di seluruh dunia itu adalah wajah
yang menakutkan, yang menyedihkan, puing-puing di sana sini. Semoga NU, semoga kita para nahdliyin tetap teguh memegang semangat para masyayikh, para muassis yang telah mendirikan NU sebagai wadah kita semua untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Terakhir, saya menyampaikan salam dari Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan kami Dzurriyyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Ciganjur. Sekali lagi terima kasih sudah menemani kami untuk memanjatkan doa-doa. Kita kirimkan kepada beliau sebagai persaksian atas kehidupan beliau yang membawa manfaat untuk kita. Semoga jasa baik Bapak Ibu sekalian, terutama itikat baik dari LDNU, mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Doa-doa dari Bapak Ibu adalah hadiah yang terbesar bagi kami. Tidak jadi pahlawan nasional nggak apa-apa, yang penting didoakan orang banyak, yang penting diteladani, dan yang penting diteruskan perjuangannya supaya cita-cita umat, cita-cita masyarakat dan cita-cita bangsa yang adil, makmur, sentosa dapat terwujud. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.